Aku yakin sih, kalian masih pada inget sama Eki di vlog sebelumnya bareng pacarnya orang Rusia. Selama trip di Moskow, dari awal tuh memang Eki tuh pengen banget kenalin aku sama orang Indonesia yang juga kuliah di Rusia. Tapi gimana ya, sebenarnya aku selalu tolak guys, karena ya aku masih trauma ketemu sama orang Indo di sini. Ya pokoknya kalian tahulah kenapa. Tapi tenang guys, sekarang Turah Partainya tuh udah comeback. Jadi aku berusaha tetap ketemu sama teman-teman Indo di sini dan namanya tuh Elang. Awalnya tuh biasa loh, oh anak Indo. Tapi ketika Eki menjelaskan tentang cowok ini yang punya pacar dari Belarusia, dia mengatakan si Elang ini pernah ciuman di Moskow dan upload di sosmed. Gokil, langsung aja kita temuin guys. Oke, selamat datang di channel Turah Partaiana bersama mahasiswa Indonesia di Moskow. Iya, jadi kita bersama Elang. Jadi Elang tuh perkenalkan diri dulu. Jadi mahasiswa semester berapa? Semester 1 ya? Semester 2 Pak. Semester 2. Dia nggak tahu guys. Semester 2, bergelar Patfak tahun lalu ya. Jadi aku di Ruden, di Moskow, Universitas Moskow, Ruden. Terus? Ya. Aku punya pacar, namanya Polina, dia ada di Belarus. Dan yang kenalin, Eki. Wey. Berkaitan semuanya. Kok lu nggak kenalin? Ya, gini Pak. Sebenarnya ada. Nanti back kamera. Nanti lobby lagi. Katanya si Eki, lu emang orangnya sama kayak gua nih. Urat malunya putus. Oke. Iya. Dan sekarang kita bakal kasih challenge ke Elang. Kita bakal kenalan sama cewek Rusia satu-satu. Kalau misalnya mereka nggak mau ya nggak apa-apa. Siapa paling banyak? Ya minimal 3 lah. Minimal 3. Minimal 3. WhatsApp atau Instagram bebas. Oke. Yang penting kita dapat kontaknya aja. Oke, siap. Oke. IG sih biasanya. Gua bakal kenalan juga, lu bakal kenalan juga. Jadi kita shoot satu-satu ya. Oke. 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 Deal. Deal. Kalau yang menang, Kalau yang menang nanti kita traktir. oke. Yang kalah traktir. Yang kalah traktir. Kan lihat traktir. Iya, Eki yang traktir. Saya kameramen aja ya. Oke, let's go. Nah, pas ketemu orangnya, gila nih orang ekstrovert banget sih. Pantas komunikasinya tuh kenceng banget sama orang Rusia. Karena aku sebenarnya introvert, apakah aku mampu mengalahkan Elang? Mari kita mulai berkenalan. Kita lihat ya, lihat mukanya. Yang ini. Langsung matanya seret. Terlalu muda. Kita tunjukin verified saya. Wah. Ntar aku kenalan duluan. Извините, можно спросить вас? Нет? Нельзя. Вот, хорошо. Bentar. Dedeng. Kita nggak boleh ngikutin Elang. Oh iya. Biarin aja. Ini orangnya tua-tua semua, bentar. Ya nggak apa-apa, yang tua-tua emang kenapa? Orangnya jual gua aja. Yes. Do you have Instagram? Yes, of course. Give me your Instagram, please. Thank you so much. I got one. Oke. Say hi to camera. Halo, say hi. From Halo. Indonesia. Oh, Where are you from? Russia. Russia. No. Iska Gorod. From Republic of Tatarstan, the city of Nabережные Челны. Wow, очень приятно. Очень приятно. Guys, Ah, thank you Tiba? so much. Where are you from? Yeah. We are from Indonesia. Say hello to our Indonesian audience. Say hello. Hi. Ah, He's famous. He's the YouTuber. Like with more than 1 million subscribers. 2 million. 2 million subscribers. Thank you so much. And I got 2 already, guys. Thank I got you. 2 already. Thank you so much. Have a See good you. day. Have a good day. See you. Bye-bye. Bye. Nah, mungkin gini tadi Pak. Mungkin 5 tadi ya, bukan. Sekarang challenge-nya kita cari cewek yang dimana cewek itu punya pacar, bisa nggak? Kalau ini aku nggak berani. Takut masuk polisi nanti kalau berantem gimana? Beli Turah mencari mangsa. Ini keluarga nih, dipukul nanti. Tempatnya kayak kalau nggak orang tua, bawa anak-anak. Dia nggak sih? Iya. Jadi yang jadi masalah ya, taman ini tuh dominan untuk keluarga. Jadi kalian bisa lihat di sini kebanyakan tuh ibu-ibu bareng suami dan anaknya. Gak mungkin kan aku kenalan sama nenek-nenek di sini. Kemana? Yang udah kiri. Hey, what's your name? Alexander Turah. Меня есть challenge мои друзья, надо подписаться с вами, можно? Я блогер на самом деле, вот. А можно подписаться с вами? У вас есть Instagram? Instagram нет. А у вас Нет. Можно подписаться. Это вы пара? Нет. Нет, почему? Друзья. Ага, просто Почему? друзья. Почему? Почему? Turah. Вот, да. Oh, спасибо, ты подписан на меня. Dia follow aku duluan. Wah. Julian. Thank you. Udah cicil ya? Maka. Bapak. Dapat 1. Dapat 1. Ini nggak pacaran guys. Ah. Parah gue. Kita nyari cewek Rusia bener-bener yang nggak tahu sama sekali tentang kehidupan luar negeri. Intinya cuma tahu 2 hal negara. Cina sama Korea. Oke. Udah itu aja. Oke. Kalau misalnya masih Thailand tahu, bahasa Inggris tahu, wah itu masih gampang. Aku yang susah dapet Iya. gimana ini?
gue susah, nggak pede, gue udah kalah aja gue dah. gue tuh udah umur gitu. Kalau kalian kan masih muda-muda kan. Ini udah record kan? Panggil aja, pas ganti gue. udah langsung kayak wah imigran. Ini kiri. Ini lama-lama Eki ini jadi mucikari ya. Gini ya. Ya bener. Iya. Gorky Park ini isinya orang-orang tua, punya anak, anaknya baru 2 tahun, 3 tahun. Terus di sini udah tua-tua seumuranku juga kayaknya. Enggak salah, di sini bukan areanya sebenarnya. Apa? Bukan areanya. Bukan areanya. Bukan area yang taman. Berarti target Anda tuh areanya bukan di sini. Udah ada list area. Tapi ini nanti kita di disclaimer ini kita cuma challenge lucu-lucuan aja. Jadi jangan dicoba di rumah. Tapi menurut lu orang Moskow itu ramah nggak? Kayak orang kota sama orang di Bali kan beda. Kalau misalnya di sini lu merasain perbedaannya nggak? Cuek banget. Cuek banget. Bahkan misalnya kayak jatuh pun ya, nggak akan ditolong kecuali kalian minta tolong gitu. Benar-benar secuek itu. Tapi emang individualisnya tinggi banget. Dan menurut gua meskipun lu jatuh karena licin, itu normal gitu, nggak diketawain. Benar. Cuman konteks gua yang gua pengen bahas adalah misalnya nih, lu pengen kenal langsung di jalan gitu lah. Itu normal nggak? Apa sebenarnya bagi mereka tuh jadi kayak aneh gitu? Menurut aku itu konteksnya normal ya, karena meskipun mereka tipe cuek, ketika kita minta tolong, jadi bukan ini inisiatif mereka untuk membantu, tapi kita minta tolong duluan, itu pasti mereka akan dengan senang hati membantu. Nah itu dia rahasia dari Lord Elang. Membantu. Yang penting kita nggak malu. Oh iya, penting nggak malu ya. Kebanyakan orang di Rusia tuh introvert parah. Tapi ketika ada introvert ketemu ekstrovert, kita mulai buka omongan terus dia pasti otomatis dia akan ngikuti flow kita. Oke. Menurutku itu ya. Karena kita udah nyerah, susah banget nyari target, kita mutusin buat pindah ke tempat salah satu mall yang ada di Moskow. Jarak dari tempat kita ke metro itu cukup jauh, jadi kita putusin buat sewa mobil aja, dan kebetulan si Eki dan Elang ini punya SIM internasional. Hal menariknya di Moskow itu adalah sistem nyewa mobilnya tuh agak beda sama di Indonesia. Ya kalau di Indonesia kan kita harus datang ke tempat penyewaan mobil gitu kan. Tapi kalau di Moskow itu ada aplikasinya khusus self-drive mobil, dan mobilnya tuh ada di mana-mana. Jadi kita tinggal lihat aja di aplikasi di mana ada mobil terdekat, dan pastinya aplikasi ini lebih murah daripada taksi ya. Nah, kita pengen lihat nama aplikasi apa? Ini aku kebetulan pakai Deli Mobil. Apa? Sebenarnya ada banyak sih. Deli Mobil. Sebenarnya ada juga Yandex Drive. Ada juga Belcar ya, Belcar. Nah, cuman nggak tahu kenapa SIM-ku nggak di-accept di sana. Cuma Deli Mobil. Oh, berarti kan lo harus ajuin dulu. Iya, harus betul. Ajuin dulu. Oke. Coba kita tunjukin ya. Di sini ada beberapa aplikasinya. Nah, ini aku mau coba pakai fitur Blink. Wih, keren. Wih, kampung. Oke, let's go. Kalau memanasin mobil juga bisa. Kok bisa manasin mobil? Sekitar 5 kilo lah. 200 rubel. Woi, hidup sendiri dah, bro. Ya mereka Bisa parkir di Tapi mungkin kalau di Indo udah hilang mobil, Pak. Iya, udah diangkut truk. Udah kabur kemana? Oke. Jadi 5 km kira-kira 200 rubel ya? Ya. Tapi kalau misalnya bandingin naik taksi berapa? Oh, taksi lebih mahal pasti. Mahal dikit lah. Oke, kita coba aja langsung naik mobilnya. Let's go. Anjir, kayak mau nyewa mobil aja, cek mobil. Kalau Sebelum nyewa, kita tuh harus foto bagian mana yang ada kerusakan kayak lecet atau penyo, biar kita tuh nggak disalahin. Udah, pakai seat belt. karena di sini ada kamera di mana-mana. Oke. Kalau kena, saya yang bayar dendanya. Berarti sekalinya kena tilang atau kena pelanggaran itu kena dendanya berapa minimal biasanya? Tergantung. 5.000 lah. 5.000, 1 jutaan lah ya. Iya, pokoknya lumayan lah. Ini supirnya Dina nih, supir cintanya Dina. Iya. Jadi di story kayak halo sayang. Aja, let's go. Tapi kalian harus belajar peraturan-peraturan di Rusia nggak sih? Kayaknya Enggak juga sih. enggak juga ya. Tapi kurang lebih sama. sebenarnya gini loh, peraturan itu di setiap negara itu sama. Masalahnya Indonesia tuh nggak ada yang naatin aturan. Jadi kita tuh nggak pernah belajar aturan yang Jadi kebiasaan. iya kebiasaan berkendara tanpa aturan gitu. Oke. Bahkan di sini speed limit itu di setiap tempat tuh bisa beda-beda. Ada yang 40, ada yang 60, ada yang 100. Tapi kalau misalnya lewat kena tuh, bisa kena aja. Wah, Kena, pasti kena. Itu pasti. otomatis. Karena kamera di mana-mana. Oke, iya, ini pernah pengalaman juga. Jadi terakhir aku tahun lalu dari Toms, itu temanku kan namanya Idris kan. Jadi Idris tuh diingetin gitu loh. Idris inget 60 km gitu. Jadi karena dia tuh ngebut itu. Jadi benar-benar setakut itu mereka penumpangnya. Oh iya, kalau kalian perhatikan lalu lintas di Moskow, di sini tuh benar-benar tertib dan rapi banget ya. Jadi memang di sini tuh diutamakan pejalan kaki dan terlihat luar negeri banget karena memang nggak ada parkiran motor dan signage yang terlalu mencolok gitu sih. Oke, ini namanya Paveletskaya Plaza. Ini mall ya. Keren juga desainnya. Setelah kita melihat pemandangan, akhirnya kita sampai di mallnya, namanya tuh Paveletskaya Plaza. Dari tampilan luarnya sih mallnya ini udah modern banget ya. Ya kali nggak ada anak-anak muda yang nongkrong di sini.
Jadi mari kita mulai aja nih challenge-nya. Oke, kita ada di mall ya. Kita mau kenalan sama cewek lagi. Oke. Dan Ada gue nggak target. tahu ada targetnya. Ini siapa yang Lang. siapa ini? Sweet, Aku. sweet, sweet, sweet. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, Tura kalah ya teman-teman. Oke, dapat ya teman-teman ya. Mukanya panik. Thank you so much. Orang Rusia, kalau misalnya kita kenal langsung tiba-tiba aku udah punya pacar gitu. Enggak, sebenarnya mukanya Bang Tua ini tiba-tiba mau cari buat Maksudnya? mungkin ya. Mungkin ya kali ya. Jadi mereka berpikir seperti itu. Iya, gue takut sih bang. Oke, kita coba belajar dari Lang. Gue tuh gugup, lu pernah gugup kayak gitu? Iya, mukanya kelihatan. Gugup banget anjir, gue Mukanya panik. anjir. Apalagi pas ditolak. Apalagi pas ditolak, untungnya dia mau. Iya. Kayaknya gara-gara centang biru deh. Oh iya, karena centang biru tadi. Nah, gue udah 3 ya, 3-2 ya. Ini gaduh gimana? 2, aku 2. Hah? Kan itu 2 tadi Instagramnya. Kan 1 tadi 2. Oh iya. Iya. Berarti yang traktir? Iya. Gak boleh, aku cari dulu. Harus cari dulu, satu lagi. Kalau lu bisa dapat kenalan dan lu aja makan, gue yang traktir. Aja makan. Iya. Gue traktir kalian berdua. Kita nongkrong bareng gitu ya? Iya. Nggak apa-apa sih. Kalau canggung apa enggak kan itu emang normal kan, real life. Topi Nah, merah mana? boleh? Topi merah? Ya, yang ini. Oh gitu. Boleh, silakan. Jangan. Selfie, kita selfie. Selfie, kita nge-vlog. Здравствуйте. Ngapain dia? Ini aja makan ini. Apa? Oh, enggak, sama ibunya tuh ya. Yang mana? Bocil. Oh, yang ini mau? Ini mau. Langsung join anjir. Ini join. Tapi kan udah makan dia. Nggak apa-apa sih kalau dia mau. Beneran ya? Iya beneran. Tapi gue nggak ikut-ikutan ya kalau. Oke, berani. Ayo coba silakan. Ya udah. Oh, udah sama kan kok berduanya ikut gimana? Ya nggak apa-apa. Makan di sini gitu. Makan sini kok gitu. Siapa tahu dia butuh minum, papa gitu. Jadi biarin aja. Dia malah kenalinnya pakai IG. nama saya. Curang. Gimana jadi ya? Teman, aku dapat Instagramnya. Oke, dapat. Malah Jets. Berarti aku 22 tambah ini 2, berarti 4 total. Berarti yang menang aku ya? Itu ya. Oke. Selamat, congrats. Can you take picture with you guys? Can we? Take picture. Picture. Yeah. He's making vlog right now. Yeah. Say hello to my audience. Hi. Say hi. Hi. You have 2 million subscribers. No. Just kidding. Just check. Make a video with us. But I'm going tonight to Saint Petersburg. Oh, really? Yeah. This is your first time in Russia? Next time. On говорит по-русски хорошо. Правда? Да. Я нет. Вот он. Спасибо. Ya. Oke, ini dia makanannya, harga 300 rubel. Ini makanannya berapa? 300 rubel juga. 300 rubel juga. 300 rubel juga. Keren. Ini juga sama. Dan ini teh. Jadi totalnya kalau bisa 3 orang tuh 1000 rubel. Ya kurang lebih segitu. Kurang lebih segitu. Kalau segitu sebenarnya porsi gede sih, porsi kuli juga sih harga ini. Murah. Untuk harga Moskow ya. Makanan Asia murah banget. Ya udah, kita coba makan dulu. Let's go. Oke, jadi kita sudah selesai makan. Sudah punya kontak-kontak para wanita? Udah. Instagram udah. Sudah. Udah tinggal sikat. Bercanda. Saya tidak bisa. Pengalamannya gokil ya. Dari segi umurnya masih muda, tapi kalau bisa kenalan sama orang baru cepet banget. Extrovert. Iya, super extrovert. Lebih dari 100%. Oh gitu. Anjay. Aku introvert sih, makanya aku agak gugup. Jadi kan kalau misalnya di videoku, itu rata-rata emang kenal sama orang Rusia tuh dari organisasi. Gitu. Jadi kalau misalnya ketemu sama stranger atau apa, menurutku aku masih ada rasa gak enak gitu loh. Kayak aduh, takutnya mengganggu privasi dan lain-lain. Nah, dari lu ada nggak kendala yang lu alamin selama kenalan di publik gitu? Kalau kendala, menurut aku ya, ketika kalian, misalnya di Bali nih, kita ambil contoh di Bali. Kalian ngeliat orang jalan, misalnya kayaknya orang ini seumuran, terus kayak orang ini ramah. Pasti kan kalian ada keinginan untuk kenalan gitu. Nah,
kan itu udah lampu hijau dari yang ada di diri kalian, jadi ya tinggal gas aja. Biasanya kayak gitu tuh akan berhasil. Tapi kalau dilihat kayaknya nggak cocok deh, ya udah jangan. Karena kayak gambling, kayak antara iya atau enggak. Kalau misalnya jangan ditolak, ya udah resiko kamu. Tapi kalau misalnya nggak punya malu, ya bagus. Kalau aku sendiri aku nggak punya malu teman-teman. Maksudnya kalau misalnya ditolak pun sekali ya nggak masalah. Yang penting aku udah nyoba kayak gitu ini. Oke, jadi kita bakal disclaimer juga apa yang kita tunjukin di video tadi itu masih anggaplah 50%-nya itu yang memang berhasil. Yang berhasil. 50% itu gagal. Iya. Jadi yang nggak kita masukin itu gagal karena itu privasi mereka. Jadi kita nggak bisa masukin. Jadi jangan berpikiran bahwa kalau misalnya ketemu sama orang Rusia tuh akan wah selalu gampang berhasil. banget akan selalu berhasil. Belum tentu. Kita ini challenge berdua dan jujur ini challenge pertama aku yang agak deg-degan sih. Tapi menurut lu orang-orang Moskow gimana? Friendly nggak? Pada dasarnya mereka tuh ramah, tapi ketika kalian belum pernah kenal satu sama lain, pasti mereka akan menunjukkan cuek ya, karena bagi mereka kamu tuh siapa dan bukan urusannya mereka. Tapi ketika ada kayak hubungan yang lebih dekat lagi, itu mungkin bisa jadi mereka bahkan lebih kayak keluarga. Karena tahun baru kemarin aku diundang sama teman kelasku ya, itu kayak ke dasarnya mereka di luar kota Moskow. Dan aku tidur di sana, itu di-treat bener-bener kayak keluarga sendiri. Dimasakin sama neneknya, sama bibinya, itu kayak wow. Oke, sama sih, setuju sih. Jadi aku ke Kazakhstan pun juga, jangan spoiler. Jadi aku rencana ke Kazakhstan, ketemu salah satu keluarga, kalian bisa komen di bawah tuh siapa. Dan aku bener-bener disuguhin banget. Siapa ini? Ada. Ada harapan terakhir mungkin buat diri sendiri sama buat Turah Partayana. Silahkan. Aku punya harapan buat Bang Turah Partayana ya, karena aku mengalami kasus yang sama, trauma sama perempuan Indonesia. Meskipun pada dasarnya nggak semua orang Indonesia sama, tapi karena kita merasakan ini, menurut aku kenapa nggak dicoba punya hubungan dengan orang Eropa lah, atau Rusia atau manapun itu, bisa lah. Oke. Aku doakan dengan agamaku, aku doakan Bang Turah Partayana. Amin. Oh, aku mau bilang satu lagi kayak ini. Aku selalu mikir gini ya. Orang kan selalu berpikir kalau kita punya hubungan sama orang luar negeri, kita memperbaiki keturunan kita. Tapi kalau misalnya kita punya high value yang lebih daripada mereka, aku juga bisa beranggapan aku membantu mereka memperbaiki keturunan. Iya, kebayang. Karena mungkin mindsetnya orang Indonesia yang bilang memperbaiki keturunan itu adalah kita tuh menganggap diri kita tuh jelek. Iya, dan mereka kan selalu menganggap orang bule itu kayak supervisor, kayak superior gitu. Berku enggak. Kalau misalnya kita punya high value yang lebih, buat mereka tuh kayak kita tuh di atas banget. Dan mereka tuh ke kita benar-benar nge-treat super spesial. Itu adalah pernyataan dari Elang. Thank you banget, Lang. Ya, mungkin segitu aja tuh video kali ini. Zabut cepat bisa saya nama Instagram Turah Partayana. Namanya Elang. Ya, nanti kita follow. Kita follow-followan. Oke. KEKD 27. Oke, segitu ya tuh video kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye. Oh iya, follow IG-nya Eki juga, lupa. Eki.April. Tulis aja. Oke. Ribet kok. Makan guys.